warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan mahasiswa yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi keterampilan berbahasa. Di dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, hal yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini menjadi syarat untuk mahasiswa yang paripurna, mahasiswa yang akademisi, mahasiswa yang memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi, yaitu syarat yang paling utama adalah satu, kemampuan menyimak. Keterampilan menyimak adalah satu bentuk kerendahan hati seorang pembicara handal, karena kemampuan menyimak ini adalah sifat keberterimaan mendengarkan orang lain. Yang kedua, keterampilan berbicara. Dan yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Empat konsep ini adalah dasar seorang ahli bahasa sebagai syarat untuk memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Empat item ini dibagi dalam dua konsep, konsep produktif dan konsep reseptif. Konsep reseptif yaitu pengaruh terhadap dua item menyimak dan berbicara akan memberikan dampak reaktif terhadap sang pendengar. Nah, reaksi biasanya memiliki dua tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan positif. Yang kedua adalah tanggapan negatif. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep produktif. Kawan-kawan mahasiswa yang saya muliakan, konsep keterampilan berbahasa dari pengaruh reaksi positif dan pengaruh reaksi negatif yang kemudian akan berdampak terhadap nilai produktivitas sebagai seorang pembaca yang handal. Empat keterampilan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mampu menyimak dengan baik, pasti hasil simakannya ketika dia memilih hasil simakan menjadi energi positif, maka dapat diharapkan dia akan memiliki keterampilan berbahasa dengan baik. Keterampilan berbahasa dengan baik akan memberikan satu reaksi
anggapan para pendengar bahwa si fulan ini memiliki kemampuan dalam bidang bahasa yang baik. Kemudian orang yang mampu menyimak dengan baik, kemudian berbicara dengan baik, otomatis keseharian dia ini memiliki tingkat kemampuan baca di atas rata-rata. Jadi orang yang memiliki kemampuan membaca dengan baik, pasti dari hasil bacaan ini dia memiliki sifat keterbukaan dari hasil yang didengarkan. Kemudian orang yang membaca dengan baik, pasti dia memiliki artikulasi atau kemampuan berbahasa dengan baik. Nah, ketiga item ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Setelah semua terkonsep, hasil simakan tersimpan di dalam otak kecilnya, kemudian ketika dia mengeluarkan pembicaraannya hasil dari ilmu yang dia dengarkan, maka itu akan menjadi sebuah pengaruh positif atau pengaruh reseptif tadi, hasil pengaruh dari membaca juga. Artinya membaca itu memberikan dampak positif terhadap seseorang dalam merubah cara pola hidup dari pemahaman keilmuannya. Kemudian tiga item ini dapat diharapkan orang yang memiliki keterampilan menyimak, orang yang memiliki keterampilan berbicara, orang yang memiliki keterampilan membaca, tentu dia akan menjadi seorang konseptor atau ahli dalam menulis. Jadi empat kesatuan ini adalah rangkaian keterampilan berbahasa dengan baik. Keterampilan berbahasa ini apabila seseorang atau mahasiswa mampu melewati empat proses ini, maka dapat diharapkan mahasiswa ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, hal yang terberat biasanya dari empat keterampilan ini adalah hal yang menulis. Ada banyak orang yang mampu menyimak apa yang disimaknya kemudian menjadi ilmunya, tapi tidak mampu menulis. Ada banyak orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pandai menulis. Ada banyak orang yang memiliki kemampuan membaca dengan baik, tetapi tidak mampu menulis dengan baik. Nah, mengapa ini dianggap berat? Karena membutuhkan satu kebiasaan. Syarat menjadi seorang penulis yang handal adalah harus berulang-ulang. Sehingga konsep Aristoteles menyatakan saya adalah sesuatu yang berulang-ulang. Keunggulan bukanlah sebuah kebiasaan, melainkan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi mempelajari ilmu itu harus berulang-ulang, sehingga pemahaman keilmuan yang dibaca itu benar-benar dipahami. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, mengapa di pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sebuah kewajiban mahasiswa wajib memiliki keterampilan berbahasa? Karena kepribadian Anda secara sosial. Seorang sarjana itu dianggap adalah orang cerdas, padahal tidak semua sarjana memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Tetapi Anda yang sudah menempuh mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi, tentu di semua bidang, walaupun Anda adalah bukan jurusan bahasa Indonesia, tetapi ilmu yang Anda peroleh pasti melalui proses berbahasa dengan baik. Nah, di semester 7 nanti semua mahasiswa akan dihadapkan dengan tugas menulis, yaitu ketika Anda dihadapkan dengan penulisan proposal skripsi. Jadi mahasiswa akan dihadapkan dengan tugas penulisan proposal skripsi. Hasil simakan kita, kemampuan berbicara kita, kemampuan membaca kita akan diaktualisasikan melalui proses penulisan skripsi. Nah, dari kemampuan-kemampuan yang menjadi syarat 4 item ini, tentu tidak semua langsung kita berubah seperti membalikan telapak tangan. Kita membutuhkan sebuah proses. Proses inilah yang membutuhkan waktu yang harus kita tempuh dengan perjalanan yang sederhana. Menjadi seorang mahasiswa, waktu 4 tahun itu
sesungguhnya adalah perjalanan yang panjang. Tetapi ketika kita menempuh perjalanan prosesi perkuliahan itu dengan kebahagiaan, tentu bagi saya itu bukan perjalanan panjang. Karena tidak pernah kita bayangkan waktu 4 tahun itu seperti kita berjalan hanya sebatas 2 atau 3 bulan. Ini membuktikan bahwa kemampuan akademisi kita adalah memberikan efek persepsi positif tadi sehingga melahirkan sebuah kebahagiaan. Orang yang bahagia dengan kemampuan berbahasa, dia akan mampu mengolah kata-kata menjadi sebuah kalimat dan memiliki kalimat yang strukturnya bagus. Kemudian orang yang berbicara dengan bagus ini akan berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Semua manusia itu akan memiliki keterampilan apabila dia akan mampu membaca dengan baik. Dalam pemahaman agama, kalau kita ingin mendalami pemahaman agama Islam misalnya, itu di dalam surah Iqra disebutkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Artinya disambung oleh sebuah hadis yang menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Betapa pentingnya menjadi seorang ilmuwan sejati dengan memahami bahasa. Kalau Anda ingin menaklukkan dunia ini, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan, maka syarat Anda pasti memiliki syarat kemampuan berbahasa dengan baik. Kemudian barang siapa yang ingin mengelola dunia dengan baik, yaitu jalan tempuhnya adalah 4 item ini: membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Kemudian apabila kita ingin menguasai akhirat juga, pasti membaca positif ini sehingga akan memberikan dampak terhadap energi positif, bahwa kita akan mengenal sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada dalam filsafat bahasa. Karena sesungguhnya bahasa adalah ketika kita ingin berkomunikasi, tidak semuanya itu yang kita katakan adalah bisa diinterpretasi dengan akal sehat kita. Oleh sebab itu, sesungguhnya Tuhan saja sudah memerintahkan kita untuk mempelajari keterampilan berbahasa melalui membaca, kemudian dari kemampuan membaca ini menjadi syarat kita untuk menjadi seorang mahasiswa yang ideal. Para mahasiswa yang berbahagia, barangkali materi keterampilan berbahasa ini sudah cukup, karena pembahasan kita dari tadi saya rasa sudah memberikan keseluruhan dari kemampuan keterampilan. Karena 4 keterampilan berbahasa ini sesungguhnya kalau kita dalami, insya Allah kita akan memahami konsep keilmuan jurusan apa saja yang kita ambil. Karena mengapa materi ini dianggap penting? Di seluruh jurusan itu ditetapkan oleh undang-undang pada pasal 3, yaitu tentang kewajiban pendidikan bahasa Indonesia menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa di berbagai jurusan. Sehingga kategori secara umum semua mahasiswa harus memiliki 4 keterampilan ini. Barangkali pertemuan kita pada hari ini kita batasi dulu. Insya Allah akan membahas materi yang berbeda di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.